warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman baru muncul karena kemarin selesai UST, habis itu habis melaksanakan cuti. Jadi baru sempat kembali sekarang. Nah, di sini sudah banyak di channel abang banyak yang bertanya. Nah, hari ini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan kalian teman-teman. Mungkin nggak semuanya ya, pertanyaan global aja, mungkin saya pilih satu-satu pertanyaan mana yang akan saya jawab. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, jawab pertanyaan teman-teman, di sini saya akan menginformasikan sedikit tentang pembukaan pendaftaran TNI. Nah, di sini kalian bisa melihat di website rekrutmen TNI. Nah, di situ ada semua teman-teman, dari PAPK, Bintara, sampai Akmil, AU, AL, dan Tamtama. Di sini yang sudah buka teman-teman pada tanggal 12 Januari yang lalu kemarin telah dibuka PAPK Tenaga Kesehatan atau seperti saya lulusan Susgakes. Kemudian ada Bintara AD, Tamtama AD, dan Taruna Akmil, semua dibuka pada 1 Januari teman-teman. Kemudian untuk AL sendiri, kalau Bintaranya tanggal 24 Maret sampai 23 April 2021 teman-teman. Dan AU pun sama. Nah, jadi di sini yang masih buka itu adalah PAPK TNI dan TNI AD, Bintara, Tamtama, dan Taruna Akmil. Oke. Sedikit informasi teman-teman. Oke, kita lanjut ke membahas pertanyaan dari bor-bor yang di sana. Oke, let's go. Oke, untuk pertanyaan pertama teman-teman dari Ray, 1 bulan yang lalu. Bang, izin bertanya, jurusan kuliah apa saja yang sangat dibutuhkan oleh PAPK TNI? Dan umur saya sudah habis untuk mendaftar di Bintara, Akmil maupun Tamtama. Nah, di sini teman-teman, jurusan apa saja yang sangat dibutuhkan oleh PAPK TNI. Jadi kalian harus tentukan sebelum kalian ngambil kuliah. Di sini abang sedikit saran untuk Ray. Jadi kuliah itu pilihlah menurut passion kalian, atau menurut keahlian kalian, atau menurut kesenangan kalian. Misalnya kalian senangnya di elektro, kalian kuliah elektro. Kalian senang kesehatan, kalian ambil kesehatan. Nah, di PAPK ini kalian tinggal memilih jurusan, mau yang reguler atau yang kesehatan. Kalau yang kesehatan, kalian bisa mengambil perawat, dokter, radiologi, fisioterapi, farmasi. Jadi ada banyak teman-teman. Nah, jika kalian ingin yang reguler, itu juga banyak teman-teman. Ada ekonomi, ada olahraga, ada ikorkes, ada elektro. Jadi saran abang, kuliahlah menurut passion kalian masing-masing. Jadi seandainya kalian, mohon maaf, seandainya kita tidak lulus atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang anggota, kalian bisa menggunakan ijazah kalian dengan kemampuan kalian yang lain. Misalnya kalian akuntansi, bisa kalian di bank, atau ya banyaklah contohnya teman-teman ya. Jadi saran abang, jangan mematok pada jurusan apa yang sangat dibutuhkan oleh PAPK TNI. Jadi kuliahlah, saran abang, kuliahlah menurut passion kalian. Kalau passion kalian di desain, oke, di kuliah desain. Jangan kalian mematok ke kebutuhan apa saja. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini dari
Oke, semangat untuk Ray mendaftar di PAPK, semoga lulus deh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman. Nah, di sini ada yang bertanya teman-teman, Bang, kalau kita sudah pindah KTP atau kartu keluarga sendiri tapi orang tua masih di kampung. Nah, gini teman-teman. Jadi jika kalian sudah punya kartu keluarga sendiri atau sudah menikah, kalian tidak ke orang tua lagi teman-teman. Jadi kalian mandiri. Di situ ada tanda tangan. Mungkin ada teman-teman persetujuan dari orang tua juga. Untuk yang lain-lainnya, karena kalian punya kakak sendiri, kalian bertanggung jawab sendiri, atau kalian tidak perlu ke orang tua lagi, atau karena kalian sudah menikah gitu loh teman-teman, ya kan? Itu pun yang boleh mendaftar waktu menikah itu hanya jurusan kedokteran teman-teman. Untuk yang lainnya belum ada toleransi untuk menikah teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Epi Mulyadi. Bang, kalau rapot SD hilang 3 semester gimana? Setahu abang dulu waktu mendaftar di PAPK di Malang teman-teman ya, itu tidak dimintain. Nah, ini sekali lagi banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, kalau rapot SD hilang gimana? Bang, kalau rapot SMP hilang gimana? Jadi pas waktu abang daftar teman-teman, nggak tahu ya kalau perbaruan sistem. Waktu abang daftar dulu, jadi rapot SD itu tidak dibutuhkan teman-teman. Yang dibutuhkan hanya ijazah SD sampai kuliah dan sertifikat keahlian kalian teman-teman. Itu sangat dipertimbangkan. Seumpamanya kalian menang olimpiade sekabupaten seumpamanya karate, nah itu bisa kalian lampirkan sekalian teman-teman. Itu bisa menjadi acuan untuk perbandingan kalian di Pantohir nanti teman-teman. Nah, setahu abang untuk rapot ini tidak dibutuhkan teman-teman. Yang dibutuhkan hanya ijazah SD sampai kuliah kalian terakhir ya. Sekali lagi, tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya ijazah, dan kalau untuk kesehatan ada SDR, untuk dokter, perawat dan lain-lain ada SDR. Oke. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, pertanyaan yang keempat. Yang keempat ini dari Clash of Clans. Bang, dulu kamu ikut PAPK, apakah langsung lulus? Apa masih pernah gagal? Nah, oke, saya jawab ya teman-teman. Jadi walaupun namanya manusia teman-teman ya, mungkin ada yang rezekinya berbeda. Ada yang langsung mendaftar lulus, ada yang mendaftar 3 kali baru lulus, ada yang mendaftar 4 kali baru lulus. Nah, jadi beda-beda. Untuk abang dulu teman-teman, jadi saya buka di sini teman-teman ya. Pertama saya lulus kuliah dulu mendaftar di SIPSS di kepolisian teman-teman. 2 kali nggak lulus, sempat frustasi, nangis ke orang tua. Ya, tahulah kalau kita yang dicita-citakan nggak lulus pasti sedih teman-teman ya. Kemudian waktu itu om datang dari Surabaya dengan membawa brosur PAPK TNI ini teman-teman. Jadi perwira sama dengan SIPSS. Nah, baru itu di situ baru saya tahu kalau tentara itu juga ada perwira karirnya. Di situ saya mulai semangat mendaftar. Bulan 11 saya persiapan, bulan 12 saya persiapan, Januari saya mulai genjot teman-teman. Jadi jasmani saya genjot, renang saya genjot. Sampai orang tua tuh bingung, tiap hari renang tuh apa nak? Nah, itu. Jadi persiapan itu salah satu kunci teman-teman. Jadi segala sesuatu tanpa persiapan itu akan sia-sia teman-teman. Oke, semangat untuk teman-teman yang mau mendaftar di
PAPK di Januari ini teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Diego Fikri. Bang, mohon izin, kuota PAPK ini gimana ya Dan? Per provinsi kah atau seluruh Indonesia? Nah, untuk kuota PAPK teman-teman sama dengan kuota-kuota lainnya. Jadi tidak ada per provinsi, adanya satu Indonesia. Jadi satu Indonesia itu hanya diterima kalau untuk kami kemarin yang Susgakes, karena khusus tenaga kesehatan hanya 135 teman-teman. Itu pun ketambahan dari teman-teman yang reguler mendapat tiket golder namanya. Nah, kalau yang reguler teman-teman, yang PAPK reguler, mungkin kuotanya agak banyak teman-teman ya, 155 kalau nggak salah teman-teman. Jadi tidak ada per provinsi, jadi kuota itu seluruh satu Indonesia. Mau di Aceh, mau di Medan, mau di Papua sekaligus di tempat saya ini, semua ada yang mendaftar PAPK TNI teman-teman. Tidak ada satu provinsi yang tidak membuka PAPK TNI. Semua dibuka teman-teman, semua dari Sabang sampai Merauke semua dibuka. Letting saya pun ada, yang dari Papua Timur, Papua Barat ada, dari Medan, dari Aceh juga ada. Jadi TNI tidak pilih, semua ada perwakilannya pasti. Seperti saya perwakilan dari Malang waktu itu, alhamdulillah saya lulus satu-satunya di provinsi di kota Malang. Untuk Surabaya ada 5 atau 6 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Faradila Nurazizah. Mas mau tanya nih, ada 3 pertanyaan. Banyak banget ya. Oke, kita jawab satu-satu teman-teman ya. Yang pertama, untuk jurusan yang dibutuhkan itu tiap tahun berbedakah? Yang kedua, jenis kelamin tiap jurusan tiap tahun berbeda juga nggak? Jenis kelamin tiap jurusan tiap tahun berbeda juga. Yang ketiga, tinggi badan berpengaruh besar untuk calon PAPK. Soalnya waktu itu ada cewek tinggi 150, dia daftar gak ada masalah. Oke, saya jawab ya Nur Aziza. Pertanyaan yang pertama, untuk jurusan yang dibutuhkan per tahun itu berbeda-beda. Jadi tergantung Mabes TNI butuhkan. Seperti PAPK reguler kadang buka pendidikan jasmani, kadang enggak, kadang membuka pendidikan agama, kadang enggak. Nah, seperti adik junior saya teman-teman itu PAPK 26C kalau nggak salah ya, atau PAPK 26C itu ada khusus Intel. Jadi PAPK khusus agama dan Intel. Jadi yang ustadz yang Intel juga itu, yang dari hukum, dari ini. Nah, itu kemarin banyak mereka mendaftar teman-teman. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi Intel. Nah, setelah mereka lulus pendidikan, mereka langsung sekolah Suspa Intel teman-teman. Waduh, bergengsi banget itu Suspa Intel itu. Jadi salah satu pendidikan yang bergengsi. Itu rezekinya mereka lah teman-teman ya, yang lulus di PAPK khusus agama dan Intel kemarin teman-teman. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, jenis kelamin tiap jurusan tiap tahun berbeda juga kah Bang? Untuk jenis kelamin pasti berbeda. Seperti contohnya Susgakes, dokter cowok dibutuhkan seumpamanya 35 orang, cewek 20 orang. Nah, itu pasti pasti beda teman-teman antara cowok dan cewek. Kemudian yang ketiga, tinggi badan berpengaruh besar nggak untuk calon PAPK TNI? Tinggi badan sangat, sekali lagi teman-teman ya, saya bilang tinggi badan sangat berpengaruh bagi calon siswa yang ingin mendaftar.
Jadi mau kalian daftar di polisi, bintara, tamtama, apalagi perwira teman-teman ya. Jadi patokan tinggi itu sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Di sini kita berpatokan 160 untuk laki-laki. Mungkin yang perempuan 155 teman ya. Coba kalian buka di info rekrutmen lagi berapa tingginya. Info yang terbaru. Nah, coba kalian lihat di sana. Nah, bagaimana Kak untuk yang tinggi 150 dibutuhkan, tinggi 150 lulus? Mungkin nih teman-teman ya, mungkin di kota dia mendaftar seperti letting saya itu ada teman-teman cewek tinggi 153 dia lulus, karena pas waktu dia mendaftar, yang mendaftar dokter dia hanya 2 kalau nggak salah. Jadi dua-duanya lulus dengan walaupun dengan tinggi badan sekian teman-teman. Nah, jadi mungkin rezekinya dia, karena yang mendaftar waktu itu dokter cuma 2, dia lulus teman-teman. Nah, kalau yang untuk Jawa Timur apalagi Jakarta teman-teman ya, pusatnya tinggi itu sangat-sangat vital teman-teman. Mau kalian mendaftar apapun, mau kalian daftar di polisi, di TNI, itu tinggi badan itu sangat menentukan teman-teman. Jadi saran saya banyakin renang aja teman-teman ya. Renang, saya waktu itu juga tinggi 166, setahun renang. Jadi walaupun umur saya waktu itu sudah tidak bisa tinggi teman-teman ya, tapi alhamdulillah hasilnya tinggi 1 cm karena 1 tahun saya berenang gitu. Tiap pagi tiap sore saya renang terus, saya usahakan untuk melebihi dari target. Jadi pas kita mendaftar itu kan tinggi badan kita diukur, memang dipres sampai kepala ini teman-teman ya, sampai kepala bagian atas ini. Jadi pikiran saya waktu itu takut tinggi saya kurang. Nah, sekali lagi saya tekankan teman-teman, untuk bagian tinggi itu sangat-sangat vital. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman, di sini banyak teman-teman yang bertanya, Bang, untuk jurusan jasmani, untuk jurusan teknik pelabuhan, untuk jurusan ekonomi dan lain-lain. Saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, semua jurusan itu sangat dibutuhkan oleh TNI. Nah, tapi kalau semuanya diambil kan nggak adil juga teman-teman ya. Jadi setiap tahunnya dibuat berbeda. Nah, gimana caranya kalian mengetahui apakah tahun ini kalian dibutuhkan apa enggak? Kalian bisa buka di info rekrutmen di TNI. Nah, di sana setelah pendaftaran dibuka atau Hamin 2 dibuka, itu semua prodi sudah dibeberkan teman-teman. Semua prodi sudah dipaparkan, prodi apa yang dibuka dan prodi apa yang tidak dibuka. Jadi saran saya teman-teman, optimis saja, walaupun tahun kemarin gak ada, berdoa, berusaha, insya Allah kalau jalan tangan kalian menjadi anggota, tahun depannya kalian pasti dibuka untuk jurusan kalian. Atau kalian bisa acuan ke tahun kemarin, misalnya tahun kemarin pendidikan misalnya tahun kemarin 2020 pendidikan jasmani nggak ada. Nah, kalian buka lagi pendaftaran di 2019, kalian lihat di situ pendidikan jasmani, oh ternyata ada. Nah, berarti otomatis mungkin berselang, atau 2019 ada, 2020 nggak ada, mungkin 2021 ada. Jadi setiap jurusan itu pasti dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat teman-teman. Jadi kuncinya satu, optimis dan berdoa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Nah, ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman. Bang, ini dari Bayu. Bang, izin bertanya, untuk tes akademik itu sesuai bidangnya atau bagaimana ya?
kalau di PAPK kita kan sama-sama lulusan S1 tetapi jurusannya yang berbeda teman-teman. Jadi untuk akademik itu tidak mungkin per jurusan orang mabes buatnya. Jadi untuk akademik semua adalah pengetahuan umum, mulai dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu pasti diujikan teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya oh iya, untuk materinya teman-teman tadi kan sudah saya sebutkan tuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Jadi ini juga yang penting teman-teman, ada pengetahuan tentang negara teman-teman. Jadi kalian harus tahu tuh undang-undang Pancasila, itu wajib kalian ketahui. Nanti bukan hanya tes akademik saja teman-teman, banyak letting-letting kami waktu pendidikan dites Pancasila dan undang-undang teman-teman. Ya walaupun nakal-nakal kami itu kan, tetapi alhamdulillah bisa semua. Jadi jangan sampai malu-maluin teman setelah lulus jadi perwira di tes Pancasila malah nyangkut di nomor 3 atau 4. Itu kan malu-maluin teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, Bang, bagaimana dengan gigi ginsul? Apakah ada dispensasi? Untuk gigi ginsul teman-teman, ginsul itu ini ya, bertumpuk gitu ya. Nah, jadi kalau kesehatan itu jadi ada stakes 1 sampai stakes 4. Nah, mungkin kalau gigi ginsulnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu keluar itu teman-temannya, mungkin bisa atau masuk ke stakes 2. Tapi apabila gigi ginsulnya merusak atau kelihatannya jelek jadi passion kita, di penampilan kita, itu otomatis gagal teman-teman. Jadi saran abang, mending gigi ginsul dicabut. Tapi cowok kalau ada gigi ginsul kelihatan cakep ya, sayang mau dicabut ya kan. Ya demi cita-cita apapun kita lakukan teman-teman. Jangankan gigi, nyawa pun kita taruhkan hingga tetes terakhir. Ya kan, kalau udah lulus letnan 2, wah kalian bisa rasakan sendiri teman-teman bagaimana bangganya orang tua, bagaimana nggak nyangkanya kita jadi perwira ya kan. Dari dulu bandel kemudian jadi seorang perwira yang harus mengayomi yang otomatis dapat anggota bintara dan tamtama. Nanti kalian gimana ya, seperti saya dulu nggak kebayang lah saya untuk lulus jadi perwira ini teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini cukup penting juga teman-teman ya, dari Ulin Nuha. Bang, kalau sertifikat akreditasi pas saya kuliah masih C ban PT, terus pas lulus atau alumni sekarang pihak kampus mengajukan akreditasi B. Nah ini kejadiannya persis sama teman saya, letting saya teman-teman. Jadi dia waktu pas kuliah itu masih akreditasi C, kemudian setelah dia lulus menjadi akreditasi B. Gimana caranya kalau teman? Jadi saya bertanya sama dia, loh kamu akreditasi C kok bisa lulus? Nah jadi dia mengakali ke panitianya teman-teman, ke panitianya. Jadi yang dia lampirkan itu adalah yang akreditasi B yang dia lampirkan itu. Nah nanti pas waktu pengecekan ini otomatis panitia bertanya, ini akreditasinya kok baru? Nah, bilang aja kalian, ini setiap akreditasi itu per 5 tahun setahu abang tuh diperbarui. Nah, bilang aja kalian habis pembaruan, jadi kalian insya Allah lolos kalian dari panitia seleksi itu. Oke, jelas ya Nina. Bang mau bertanya,
pertanyaan selanjutnya teman-teman. Bang mau bertanya, kalau bintara dari pangkat apa bisa ke perwira? Waduh, kalau ini teman-teman ayo ya, kalian coba tanyakan ke channel sebelah lah, atau kalian cari di channel-channel lain untuk lebih jelasnya. Mungkin abang bisa jawab pertanyaan sedikit. Dari bintara pangkat apa bisa ke perwira? Dari bintara itu bisa sekolah perwira dari pangkat serka senior teman-teman. Nah, serka senior itu baru bisa sekolah ke perwira. Oke. Ini teman-teman dari Agung Widodo. Izin Kak, apakah tahun 2022 dibuka untuk PAPK jurusan D3 keperawatan? Bro, masih 2021 nih bro, jangan bertanya 2022. Bercanda bro ya. Jadi 2020 kemarin D3 keperawatan buka bro. D3 keperawatan junior saya itu ada 2 orang untuk D3 keperawatan. Oh, 3 orang, ada 3 orang itu yang D3 keperawatan. Jadi optimis aja bro, mau 2022, 2023 fokus dulu kuliah atau fokus dulu pada pelajaran, kemudian semester akhir. Nah ini teman-teman, semester akhir itu kalian sebenarnya sudah bisa mendaftar di PAPK TNI teman-teman. Jadi nggak harus menunggu ijazah kalian lulus, itu bisa teman-teman, bisa mendaftar nanti ijazahnya boleh menyusul. Nah, itu teman-teman, rating saya juga yang ada yang kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman is dari Khairul Ummah. Izin bertanya Kak, apakah kita yang ingin masuk ini harus punya pengalaman kerja beberapa waktu dulu Kak, atau kita sudah keluar hasil UKOM bisa langsung daftar? Oh ini ya, UKOM, uji kompetensi ya, apa untuk STR? Nah untuk STR, untuk mendaftar PAPK TNI ini teman-teman tidak ada kata harus berpengalaman kerja. Jadi intinya kalau S1 profesi kalian harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR. Bagi yang profesi seperti dokter, perawat, nurse, profesi apoteker ya, kurang tahu, kalau salah mohon maaf teman-teman ya. Profesi apoteker dan mungkin itu aja, dokter, perawat ya, perawat S1 nurse, sama profesi farmasi. Nah, itu harus dan wajib kalian mempunyai STR apabila kalian mendaftar PAPK TNI. Untuk D3 keperawatan saya kurang tahu teman-teman, mereka ada UKOM apa enggak ya, atau harus mempunyai STR apa enggak, saya kurang tahu teman-teman ya. Mungkin nanti saya tanya, video selanjutnya saya akan tanyakan teman-teman ya, untuk D3 keperawatan pakai UKOM atau enggak. Oke, terima kasih Khairul Ummah. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, Bang izin bertanya dari Januarius. Bang izin bertanya, untuk mendaftar PAPK khususnya kesehatan, apakah ada tes bagian kemampuan dalam bidang kesehatan? Tes kemampuan dalam bidang kesehatan itu nggak ada teman-teman ya, nggak ada yang spesifik, semua bersifat umum. Karena walaupun susgakes, walaupun reguler, semua bersifat umum, tidak ada uji karena dia dokter, uji nyuntik, nah itu nggak ada teman-teman. Karena dia farmasi, uji ngitung obat, nah, karena dia gizi ngitung berat badan dia sendiri, nah, itu nggak ada teman-teman. Jadi semua bersifat umum, pengetahuan negara dan pengetahuan umum. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman. Nah, ini juga sering banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan kita di sana. Kak, mohon maaf tanya, kalau gigi kita dicabut apakah masih bisa lolos? Yang dicabut geraham, dan untuk tes
COVID untuk tahun sekarang gimana ya Kak? Oh iya teman-teman. Jadi mulai 2020 kemarin pendaftaran semua harus disertai dengan tes COVID atau swab teman-teman. Jadi bukan tes narkoba aja teman-teman, sekarang harus didampingi atau disertai dengan tes swab. Ya kalian tinggal swab aja ke rumah sakit, atau mungkin ada informasi baru atau setelah kalian pantuir kalian dibiayai negara untuk swab. Saya kurang tahu teman-teman. Yang jelas di sini disertakan surat keterangan bebas COVID atau bisa dengan swab kalau sekarang teman-teman ya. Nah, gimana Kak untuk giginya yang sudah dicabut, apakah bisa lolos atau enggak? Untuk gigi teman-teman ya, kita kan perwira, jadi penampilan itu yang utama. Masa perwira giginya udah bolong? Bercanda. Jadi untuk gigi yang bolong kalian bisa memasang gigi palsu yang permanen atau yang yang copotan teman-teman. Nah, bisa kalian konsul ke dokter gigi teman-teman. Dok, gimana nih, saya sebabnya yang geraham hilang. Dok, gimana nih, saya mau daftar PAPK. Saya dulu begitu teman-teman. Jadi gigi saya lobang di sini, sakit waktu itu, saya ke dokter gigi. Dok, gimana nih, saya mau daftar PAPK. Jadi gigi ini sakit, kalau dicabut bagaimana dok? Nah, dokter pun menyarankan dengan menambal gigi, tapi saya waktu itu tidak mau karena takut tambalannya copot waktu pendidikan terus sakit. Jadi dokternya menyarankan lagi, oke mas kalau gitu dicabut aja, dengan nanti setelah itu dipasang gigi palsu atau gigi crown kalau nggak salah ya, gigi palsu. Nah, dokter itu pun menjelaskan ada yang gigi permanen dan ada yang bisa copotan, kayak apa itu ya, warnanya segini sih, warna pink. Waktu itu saya juga pasang gigi yang copotan. Alhamdulillah lolos teman-teman, gak apa-apa, yang penting gigi kita itu tidak bolong dan tidak ada karangnya. Nah, jadi sekalian kalian ke dokter gigi, kalian bersih karang, kemudian kalian bersihkan semua gigi-giginya, karena penilaian yang terlihat itu teman sangat-sangat fatal ya kan, apalagi jerawat. Nah, usahakan kalian nih, banyak nih, kita kan sudah persiapan tuh lari, habis lari mandi nih, otomatis jerawat banyak timbul nih. Nah, itu juga rawan teman-teman ya. Jangan sampai kita pendaftaran pas kesehatan kita banyak jerawatnya, itu sangat-sangat mempengaruhi teman-teman, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi gimana caranya kalian tidak jerawatan, gimana caranya kalian harus bersih mukanya, yaitu setelah kalian lari, saran abang kalian istirahat dulu, jangan langsung mandi, istirahat dulu 10-15 menit, kemudian kalian mandi. Nah, kalian mandi, kalian sabun mukanya, setelah itu handuk yang bersih, kalau saya seperti teman-teman, handukan yang bersih, setelah itu saya cuci muka lagi, 2 kali saya cuci muka teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman, mungkin ini yang terakhir teman-teman ya, kalau saya jawab semua capek juga. Untuk pertanyaan yang terakhir nih teman-teman ya, maaf bang, dari Erni Amir, pengalaman sebelumnya ada nggak kejadian lolos bang pria yang tinggi 163? Karena tinggi saya pas 163. Mohon petunjuk, saya dari Makassar, Ajendam Hasanuddin. Oke, gini deh ya, gini bro ya, jangan bertanya tinggi berapa, kalian lihat dulu di info rekrutmen. Nah, kalian buka di sana itu pendaftaran PAPK tingginya berapa. Kalau seandainya tinggi 163, jangan ragu sedikit pun, kalian langsung gas, tancap bos, daftar ke Ajendam terdekat. Tapi kalau tinggi kalian 162, 161, itu nggak tahu lagi saya harus ngomong gimana. Kan persyaratannya 163.
bagi kalian 160 ya otomatis gugur teman-teman ya. Mungkin daftar yang lainnya mungkin ya. Atau ini karena euforia di tempat kalian gak ada yang daftar ya kan, mungkin kalian diluluskan, itu juga bisa teman-teman. Atau kalian panitianya melihat nih, oh dokter nih cuman 1 nih, diluluskan aja lah, nanti gimana keputusannya di Pantohir, di Rindam Jaya, itu juga bisa teman-teman. Tergantung rezeki teman-teman, tergantung rezeki. Tapi yang utama kalian lihat dulu di persyaratannya, info rekrutmen TNI teman-teman. Nah, di sana berapa persyaratan minimal untuk mendaftar, nah itu sebagai patokan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian pertanyaan yang bisa saya jawab teman-teman. Kemudian video selanjutnya saya akan meng-share tentang, menginformasikan tentang Mabea teman-teman. Jadi Mabea itu beasiswa PAPK TNI, beasiswa dari TNI teman-teman. Itu kalian kuliah sambil digaji oleh TNI. Bagaimana cara mendaftarnya, persyaratannya apa aja, ikuti teman-teman ya, ikuti channel saya selanjutnya atau video saya selanjutnya. Saya akan share tentang pendaftaran Mabea atau mahasiswa beasiswa untuk TNI AD. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Karena sudah lama nggak upload video, jadi ada sedikit belepotan teman-teman ya, mohon maaf. Mungkin untuk video selanjutnya 1 minggu ke depan teman-teman ya, karena di sini saya sedikit sibuk. Ada ini berganda dari Tamtama, jadi sering-sering main di hutan, udah jadi anak bolang sekarang. Untuk video selanjutnya tentang Mabea, nantikan terus video selanjutnya. Jangan mau ketinggalan, siapa tahu kalian pengen tuh kuliah sambil digaji oleh TNI Angkatan Darat, dan otomatis diterima di TNI Angkatan Darat, di TNI, bukan TNI Angkatan Darat, di TNI. Jadi ALAU juga ada Mabeanya atau beasiswa untuk PAPK TNI. Oke, semangat untuk yang mendaftar di PAPK tahun ini di 2021. Jangan pantang menyerah, kerahkan semua usaha sampai tetes darah terakhir. Kalau pedoman saya dulu, pantang pulang sebelum seragaman. Nah itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalian bisa bertanya di IG saya teman-teman, di IG saya. Kalau untuk nomor WA teman-teman ya, mohon maaf banget kalau semuanya dikasih nomor WA, gimana saya balasnya teman-teman ya. Jadi susah saya balasnya. Jadi bertanya lewat IG aja teman-teman ya. Tanya lewat IG, nanti saya akan balas di IG. Tapi sebelumnya di follow lah teman-teman ya, sebagai tanda terima kasihnya, dan di subscribe juga di channel ini. Siapa tahu ya kan, kita bertemu di jalan. Jangan sungkan-sungkan teman-teman, DM aja kalau ketemu di jalan. Bang Fer, saya ini temennya abang di IG, ayolah kita ngopi, Bang Fer lagi di mana? Boleh teman-teman, boleh. Kita sambil sharing di tempat ngopi. Saya juga sudah ngopi teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video selanjutnya tentang Mabea. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.